Oke, di video kali ini kita akan kenalan sama Akio Shirikako. Bukan kita sih ya, saya. Ini pertama kalinya saya baca karyanya Akio Shirikako. Saya ada 2 bukunya. Yang pertama yang saya baca ini Absolute Justice. Tadi malam baru saya selesaikan bab 1-nya. Terus abis itu saya langsung ngeliat di Goodreads, ngeliat review-review dari orang-orang. Kayaknya hampir semua yang baca buku ini ngerasain hal yang sama ya. Cuma untuk saya sih berpikirnya, oh ya, buat yang belum tahu, Absolute Justice ini bercerita tentang seorang jurnalis investigasi, Kazuki, perempuan 40 tahunan, dan temannya Noriko. Mereka kenalan waktu masih SMA. Noriko ini adalah orang yang sangat terobsesi dengan kebenaran. Nah, di awal itu saya nggak tahu apa-apa ya. Kalau teman-teman ada yang pernah ngeliat video saya nge-review novelnya Terelie, itu saya tuh paling nggak suka sama sinopsis yang cuma sepotong-sepotong gitu ya. Dan ini nih bukan lagi sepotong, cuma 1 kalimat gitu di belakangnya. Jadi saya tuh nggak tahu harus berekspektasi apa, nggak tahu sama sekali ini bakalan cerita tentang apa. Yang saya tahu Akio Shirikako ini novel-novelnya biasanya bertema thriller dan semacamnya gitu kan. Jadi waktu baca ini ya udahlah, modal percaya aja sama review dari orang-orang sebelumnya gitu kalau buku-bukunya Akio Shirikako ini bagus. Di awal itu kita dikasih cerita tentang Kazuki di usianya yang sudah 40-an dan sudah bisa dibilang sukses sebagai seorang jurnalis investigasi. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah amplop ungu undangan dari Noriko yang berdasarkan dugaan dari yang sudah tertulis di dalamnya, Kazuki sudah merasa membunuh Noriko di masa lalu gitu. Jadi dia kaget kok bisa dapat undangan dari Noriko. Tapi nggak tahu ya aslinya seperti apa karena saya baru baca di bab 1-nya aja, jadi belum secara keseluruhan. Sejauh ini dari yang sudah saya baca, karena saya adalah pembaca yang lebih fokus pada karakter daripada plot, saya melihat karakter Noriko ini agak kurang realistis jadinya ya novel ini. Makanya di Goodreads itu saya sempat nanya, ini nih genrenya apa ya sebenarnya? Karena gini, saya yakin karakter Noriko ini ada di kehidupan nyata. Karena saya pernah tuh dulu nonton film yang saya tuh nggak suka sama sekali sama karakternya, dan menurut saya itu nggak realistis. Tapi kemudian nggak lama dari itu saya ketemu sama orang yang sifatnya kayak gitu, dan itu bener-bener ngeselin luar biasa. Jadi baca cerita ini saya merasa oh bisa jadi memang ada orang yang seperti Noriko ini. Cuma kalau misalnya ada orang yang kayak Noriko ini di kehidupan nyata, saya pikir dia nggak akan bisa bertahan sampai usia 20-an. Jadi kan dia ini di awal saya pikir hanya terlihatnya seperti terobsesi dengan kebenaran, tapi makin kesini saya ngeliat ini bukan cuma sekedar obsesi. Di awal saya pikir dia terobsesi dengan kebenaran itu sebagai bentuk rasa sakit karena ditinggal meninggal sama ibunya yang itu disebabkan kesalahannya gitu kan, sehingga bisa saja mentalnya kena dan akhirnya perasaannya mati. Dan itu juga yang diduga sama teman-temannya gitu kan. Bahkan Kazuki mengatakan kalau dia itu cyborg. Tapi setelah kesini-sininya saya melihat itu bukan kematian perasaan gitu loh, itu tuh lebih ke narsistik jadinya. Kalau memang perasaannya mati, dia nggak akan mungkin bisa hidup bersosialisasi dengan manusia di sekitarnya, bahkan sampai punya suami dan punya anak. Menurut logika saya, orang dengan karakter seperti Noriko itu nggak perlu nunggu sampai 40 tahun untuk dibunuh orang. Itu bahkan mungkin kayaknya dia waktu masih kuliah udah dibantai gitu sama orang pasti, karena saking nyebelinya itu. Dan saya pikir kok bisa ya dia sampai menikah, dan apakah keluarganya nggak ada yang peduli sama dia, atau misalnya bawa dia ke terapi untuk bisa paling enggak menghidupkan perasaannya. Itu sih yang saya pikirin. Jadi saya ngelihatnya ini bukan cerita yang realistis, tapi ya mungkin karena logika saya terlalu demanding gitu, jadi terlalu mengharap sesuatu yang bisa dijelaskan ketika membaca cerita dengan sifatnya yang narsistik seperti itu. Kenapa kok bisa dia punya hubungan sosial di buku ini? Karena dia punya suami, punya anak, punya teman, bersosialisasi gitu dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang aneh itu kok bisa orang-orang yang sudah jadi korbannya kok bisa sebaik itu. Setidaknya kalaupun memang baik, setidaknya mereka tuh sadar loh, harusnya orang-orang yang ada di sekitarnya Noriko, bahwa setidaknya mereka pasti berpikir bahwa ada yang salah dengan Noriko ini. Bahkan dia nggak tahu loh konsep memaafkan. Kan itu aneh banget. Itu tuh harusnya udah diterapi dari dulu gitu loh. Wajar kalau orang-orang nggak suka sama tokoh ini. Ternyata di bab 2 kita dapat POV orang lain, yaitu Yumiko. Yumiko ini kalau dilihat di cover, di sini ada 4 orang kan. Jadi
Kazuki itu nggak sendirian. Selama SMA itu dia punya geng 4 orang ini yang mereka ngerekrut Noriko ini untuk gabung ke circle pertemanan mereka. Nah, dugaan saya kayaknya nanti kita bakal dapat POV dari semuanya 4 orang ini, dan kalau dilihat dari bentuk gambarnya ini sih kayaknya mereka berempat ini nanti yang bakal bunuh Noriko. Ini saya baru nyampe halaman 91, dapat POV-nya Yumiko, dan kayak diingatkan gitu kalau ini novel tentang orang Jepang gitu kan. Jadi kultur dan budaya orang Jepang itu pasti beda sama kita. Yang saya tahu selama ini dari yang saya baca, memang orang Jepang itu kan lebih mengedepankan kesopanan daripada kebaikan. Saya merasa mulai dapet apa yang berusaha disampaikan oleh Akio Shirikaku di buku ini, kesulitan apa yang dialami orang-orang di sekitar Noriko atas sifatnya ini, akhirnya semuanya jadi terasa masuk akal. Udah selesai Absolute Justice dan saya lega. Dia bener-bener mati. Jadi ngerasa jahat ya. Tapi yang saya agak kecewa adalah bagian akhirnya. Menurut saya itu nggak terlalu penting, karena walaupun nggak dikasih cerita itu pun kita tahu kok kalau sifat yang kayak gitu pasti akan makan korban. Bahkan di awal juga udah diceritain misalnya tentang gelandangan-gelandangan yang akhirnya mereka mati kedinginan kan gara-gara kelakuannya si Noriko ini. Jadi bagian akhir itu menurut saya nggak penting. Awalnya saya kira itu adalah POV dari suaminya, karena menurut saya itu justru bagian yang cukup penting gitu kan, karena kita sudah dapat POV dari anaknya juga. Jadi kita tahu kalau penyakit itu akhirnya mau nggak mau nurun ke anaknya. Dan saya udah berharap, oh jangan-jangan ini proses pertemuan mereka gitu, Noriko sama suaminya. Ternyata bukan. Mungkin maksud Akio Shirikaku di situ ngasih epilog tentang anjing liar itu mungkin maksudnya supaya kita bisa refleksi dari kisah itu. Cuma ya itu, menurut saya itu nggak terlalu penting, karena saya merasa udah dapet informasi tentang bahayanya sifat seperti Noriko itu sejak masih di awal-awal cerita. Bahkan POV dari keempat sahabatnya itu sudah menunjukkan bahwa sifat yang seperti itu nggak bisa dipertahankan, karena kebenaran itu kalau standarnya manusia memang nggak akan mutlak. Kayak misalnya dia kan selalu berargumen dengan standar hukum gitu ya. Sementara misalnya hukum yang ada di Jepang dengan hukum yang ada di negara lain kan nggak sama gitu. Pandangan hidup dan prinsipnya si Noriko itu sangat rapuh. Harusnya dia sudah diterapi dari sejak dia masih remaja dan sudah mulai mengganggu kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tapi ya namanya juga cerita ya kan. Jadi sekarang kita lanjut ke buku kedua. Ini Burning Heat. Sama aja, nggak ada sinopsis, tulisannya cuma aku menikah dengan pembunuh suamiku demi menuntut keadilan. Jadi ceritanya mungkin kayak Tomoe yang ngintilin si Rurouni Kenshin kali ya. Kalau kalian tahu cerita tentang Rurouni Kenshin, pasti tahu lah ya ceritanya Tomoe. Ya mudah-mudahan si orang ini nggak berakhir jatuh cinta sama pembunuh suaminya. Tentang apa buku ini kita lihat nanti lanjutannya. Kan? Pasti ujung-ujungnya kayak gini. Mungkin karena saya sudah pernah baca cerita dengan premis yang sama, jadi baca Burning Heat ini nggak terlalu bikin penasaran gitu, karena udah kebayang oh ini nanti bakalan kayak gimana akhirnya. Ini saya belum selesai sih, ini sudah pas dapet plot twist pertama. Saya sudah di halaman 277, tapi tinggal dikit banget. Kita lihat bagaimana akhirnya. Nggak banyak sih yang pengen saya sampaikan tentang novel Burning Heat ini ya, karena sebelumnya saya pernah baca cerita dengan premis yang sama, jadi rasanya nggak ada sesuatu yang baru. Dan mungkin buat orang yang belum pernah baca novel-novel
model yang seperti Burning Heat ini pasti akan sangat seru. Bagaimana cara Akio Shirikako membangun chemistry antara tokoh utama dengan orang-orang di sekitarnya itu bisa tergambar gitu sama kita. Gejolak perasaannya ketika suaminya mati, kemudian bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan setelah itu sampai akhirnya bisa berada di lingkungan bersama dengan orang yang dia anggap sebagai pembunuh suaminya itu kegambar banget ya. Apalagi sebelumnya saya pernah gitu kan nonton Rurouni Kenshin yang adegan yang filmnya sama Tomoe itu kegambar lah bagaimana rumitnya perasaan seorang perempuan yang dia memutuskan untuk nikah sama pembunuh suaminya dan akhirnya malah jatuh cinta sama penjahat itu. Kalau misalnya mau dibandingkan, jelas saya lebih suka sama yang Absolute Justice karena itu yang baru buat saya. Sementara kalau yang Burning Heat ini nggak ada yang istimewa, tapi bukan berarti nggak bagus ya. Ceritanya bagus banget dan ditutupnya juga dengan sangat indah, nggak yang gantung atau gimana. Kayaknya mau deh saya baca buku-bukunya Akio Shirikako yang lain. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi, tolong kasih rekomendasi kalian di bawah karena banyak banget kayaknya ya. Di bagian belakang ini udah ada hampir 10-an yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon rekomendasinya teman-teman. Makasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya.